Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja ternyata berasal dari eksploitasi seksual pada media sosial yang berada di lingkungan sekitar kita. Loh, benarkah? Yuk, simak penjelasannya. Sebagai remaja, pernahkah kamu berpikir bahwa lingkungan sekitar terkadang mengajakmu untuk mengikutinya? Sebenarnya apa sih pengaruh pergaulan bagi kalangan remaja? Mengapa perlu diwaspadai? Sekarang di kalangan remaja pergaulan bebas semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Dari data BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2010, remaja yang telah kehilangan keperawanannya di Jabodetabek mencapai 51%, sedang di kota lain seperti Surabaya 54%, Medan 52%, Bandung 47%, dan Yogyakarta 42%. Dan di tahun 2013, sekitar 64 juta remaja Indonesia rentan memiliki perilakuan seks bebas dan penggunaan zat tropika berbahaya. Hasil yang didapat ternyata secara umum kelompok remaja yang paling banyak mendapat dorongan seksual dari media cenderung melakukan seks pada usia rentan 14 hingga 17 tahun. Sungguh mengejutkan. Lebih mengenaskannya lagi, menurut hasil penelitian tersebut, para remaja sudah terlanjur mendapat informasi yang salah dari media cenderung melakukan seks bebas karena hal tersebut dianggap sudah biasa di kalangan sebayanya. Ditambah dengan tanggapan yang salah dari ungkapan masa SMA adalah masa yang paling menyenangkan dan harus dinikmati. Ada banyak penyebab remaja melakukan pergaulan bebas, khususnya kalangan pelajar. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda, tetapi semua berakar pada penyebab yang utama, yakni kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama, dan ketidakstabilan tingkat emosional. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tak terkendali pada remaja dan pola pikir yang rendah. Apa sih dampak dari pergaulan bebas? Jadi dampak dari pergaulan bebas adalah rusaknya masa depan. Ketika masa depan sudah rusak, akan sulit untuk kita menjalankan hidup. Nah, konsekuensi rusaknya masa depan itu yang sering tidak dipikirkan orang-orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan ada juga dampak dari pergaulan bebas yang lainnya. Salah satunya meningkatnya risiko penyakit kelamin. Nah, siapa sih yang tidak tahu apa itu penyakit Human Immunodeficiency Virus atau Akut Immunodeficiency Syndrome atau yang lebih dikenal dengan sebutan HIV atau AIDS. Salah satu penyebab penyakit ini adalah pergaulan bebas yang memicu perilaku seks bebas. Masih banyak lagi dampak dari pergaulan bebas seperti menurunnya semangat belajar, terjadinya kehamilan di luar nikah, hingga melakukan praktik aborsi yang melanggar hukum dan bisa dikucilkan dari lingkungan sosial, juga bisa menimbulkan tindakan kriminal atau kejahatan. Pertama, kita sebagai anak remaja baik tidak berpacaran karena seperti yang kita tahu, pacaran dalam agama Islam itu dilarang, dapat menimbulkan hal-hal yang buruk seperti seks bebas dan lain-lain. Yang kedua, jauhi teman yang toksik. Memiliki banyak teman memang menjadi sebuah kesenangan tersendiri karena hampir banyak waktu yang dihabiskan dalam sehari, kadang melibatkan keberadaan teman di dalamnya. Tetapi tak semua teman bisa kamu anggap adalah sosok yang baik dan tak merugikanmu, karena bisa saja mereka membawa atau mengajakmu ke hal-hal yang buruk seperti pergaulan bebas yang dapat merugikanmu. Yang ketiga adalah hindari mengakses situs-situs yang berbau sensitif atau pornografi, karena situs-situs pornografi dapat merusak daya ingat dan konsentrasi kita. Selain itu, remaja juga bisa memandang lawan jenis lebih rendah sehingga rentan melakukan kejahatan seksual. Ya, remaja adalah waktu yang sangat tepat untuk menjalankan aktivitas yang positif dan menyenangkan. Manfaat waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan menekuni hobi dan juga mengembangkan bakat yang kita miliki. Semakin banyak waktu yang digunakan secara produktif, semakin banyak pula yang bisa kita
Ada banyak cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari pergaulan bebas, yaitu dengan cara memperkuat pendidikan agama. Remaja yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena ia tahu dan bisa membedakan hal yang salah dan yang benar. Baiknya, memperluas ilmu pengetahuan. Ada kutipan yang menyatakan bahwa knowledge is power, artinya pengetahuan adalah kekuatan yang akan membuka cakupan wawasan yang luas. Seseorang akan mudah menentukan pilihan hidupnya karena ia sudah mengetahui banyak tentang berbagai sisi dan dampak dari pilihan-pilihan yang dia buat. Dan yang terakhir adalah batasi waktu di luar rumah. Terlalu sering kita menggunakan waktu di luar rumah untuk kegiatan yang kurang penting akan membawa peluang baru untuk dampak buruk itu masuk. Jika bisa, batasilah kegiatan yang kurang penting di luar rumah dan mulai memfokuskan diri kepada cara hidup yang lebih positif. Wah, ternyata pergaulan bebas ini berdampak buruk ya bagi kehidupan para remaja. Yuk, kita sama-sama menjadi remaja yang positif dan lebih produktif. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.